Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga anak-anak kelas 6 semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada video pembelajaran kali ini adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila, bab 3, mengenal norma yang ada di masyarakat. Macam-macam norma dalam masyarakat. Norma. Apa yang terbayang dalam pikiran kalian ketika mendengar kata norma? Biasanya kata-kata ini digunakan ketika masyarakat sedang membicarakan ketertiban, keteraturan, atau keamanan dalam kehidupan bersama. Kita hidup bersama banyak orang dengan berbagai latar belakang, sehingga banyak menghadirkan banyak tantangan, terutama karena perbedaan cara berpikir, tingkah laku, keinginan, dan selera. Agar tidak terjadi konflik atau pertengkaran, diperlukan adanya aturan yang disepakati dalam suatu komunitas terbatas hingga aturan untuk seluruh warga negara. Nah, aturan tersebut disebut dengan norma. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Dalam hal ini, semua warga baik dalam keluarga komunitas maupun negara wajib menaati aturan atau ketentuan tersebut. Dalam kehidupan bersama, ada bermacam-macam kelompok. Satu orang dapat menjadi anggota dari beberapa kelompok. Misalnya seseorang beragama tertentu, tetapi juga warga negara tertentu dan warga komunitas etnis tertentu. Semua orang perlu memahami aturan dalam masing-masing kelompok tempat ia menjadi anggotanya. Macam norma yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah aturan yang harus ditaati para pemeluk agama. Norma ini bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama masing-masing. Sanksi yang akan diterima ketika seseorang melanggar norma agama adalah mendapat dosa. Contoh dari norma agama: beribadah sesuai dengan agama yang dipercayai, perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan, tidak mengambil barang milik orang lain, dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang ditujukan bagi semua orang dengan latar belakang apapun, tentang baik buruk berdasarkan kejujuran hati nurani yang menuntun pada kebaikan. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah, malu, takut, dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Contoh norma kesusilaan adalah selalu berbuat jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan, peduli terhadap penderitaan orang lain, tidak melecehkan kehormatan orang lain, mau berempati atau memahami perasaan orang lain, dan tidak sombong atau angkuh. Yang ketiga ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan ini dapat berfungsi menyelaraskan dan memperkuat norma-norma lain agar semua warga negara yang memiliki latar belakang berbeda-beda terlindungi kepentingannya. Sanksi dari norma hukum adalah penjara, denda, atau dicabut hak-hak tertentu yang dimiliki sebagai warga negara sebelum melanggar hukum.
Contoh dari norma hukum adalah larangan melakukan tindak pelecehan, korupsi, anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa SIM, dan perusakan lingkungan hidup. Yang terakhir ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan hidup sehari-hari. Istilah lain dari norma kesopanan adalah tata krama atau etika. Pelanggar norma kesopanan mendapatkan sanksi sosial, contohnya dikucilkan, dicemooh, atau ditegur oleh masyarakat. Contoh dari norma kesopanan adalah tata berbicara halus atau kasar, tata cara menyapa tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Demikian video pembelajaran yang Bu Linda buat hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kita semua bisa menggapai cita-cita yang selama ini kita impikan. Terima kasih.